Jangan condongkan hati pikiran kita untuk hal-hal yang sepele. Namun terkadang hati kita tuh condong ke sana, gitu. Bahkan rencana Tuhan yang ada tuh kita harus masuk kepada satu tujuan kepada Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia dicobai. Di mana? Tuhan Yesus dicobai di mana? Ngerti? Ngatri? Di mana Tuhan Yesus dicobai? Sebelum dia masuk dalam pelayanannya di muka bumi, dicobai di padang gurun. Ada 3 macam pencobaan. Dikatakan yang pertama dijawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi di setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu Tuhan diangkat ke gunung yang tinggi di tengah-tengah padang gurun itu, ke gunung yang tinggi. Oh, bukan ke gunung tetapi kepada hubungan baik Allah. Suruh lihat sana. Semua yang ada di muka bumi ini kalau kamu tahu, kamu lihat, akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah kepadaku, kata iblis. Dia tidak mau menyembah itu. Karena yang diperlihatkan iblis itu adalah keadaan dunia yang bukan yang nomor 1. Aku hanya akan menyembah kepada Allahku saja. Kenapa saya singgung itu? Tuhan Yesus itu dalam bagian tertentu boleh dikatakan dia adalah saudara sulung kita. Dialah yang lahir dari Allah sebagai yang tidak berdosa. Dia yang pertama. Dia juga yang mati karena pengorbanannya, karena cintanya. Dia juga yang pertama. Dia yang bangkit dari kematian, itu juga yang sulung yang pertama. Dialah saudara sulung kita. Mau memberikan contoh hidupnya. Hatinya bukan untuk hal dunia seperti tawaran iblis itu, tetapi hatinya tertuju kepada Allah. Hatiku hanya untuk Tuhan saja. Aku hanya ingin menyembah kepada Tuhan Allahku saja. Bukan memberikan waktu hidup saya untuk hal duniawi. Meskipun kita masih butuh hari ini hal-hal yang duniawi. Tetapi jangan nomor 1 itu kita adakan. Tetapi condongkan hati kita sepenuhnya. Setidaknya tidak usah condonglah. Tegakkan, luruskan hati dan pengharapanmu kepada Tuhan. Saya juga tidak ngerti. Tiba-tiba tadi ibadah kok mimbarnya nggak ada. Mimbarnya taruh di bawah. Ada satu lagu yang dinyanyikan sambil bertelut tadi apa? Lagunya apa Pak? Di hadiratmu. Mau diekspresikan penyembahannya sambil bertelut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengangkat hati pikirannya hanya kepada Allah. Puji sembah sujud kita hanya kepada Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini kembalikan hidup kita kepada Allah yang dahsyat. Kebutuhan-kebutuhan yang ada kita singkirkan sejenak. Kita taruh, kita buka, kita beri waktu pikiran kita lebih banyak kepada Tuhan. Maksudnya gambar Tuhan Yesus waktu menyembah itu adalah bersujud begitu. Lalu mukanya kepada Bapa, tangannya diangkat kepada Bapa, lalu mukanya menghadap ke langit karena Tuhan kemahakuasaan digambarkan di tempat maha tinggi, mengangkat tangannya lalu menyembah. Ada sorot dari sana yang digambarkan sebagai hadirat Tuhan yang turun menyinari, kuasa Tuhan yang turun menyinari umatnya pada waktu umat Tuhan datang menyembah kepada Dia. Dalam Kejadian ada seorang bernama Henokh. Kejadian 5 ayat
ayat 21 sampai yang ke 24 berkata begini. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, bukan Metusalah, Metusalah. Nah, Metusalah berarti keliru jalane. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Hati pikirannya, hidupnya terarah hanya kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, hormatnya untuk Dia, tidak ditujukan kepada yang lain. Hati dan hidupnya diberikan kepada Tuhan, hingga dikatakan hidup bergaul. Saya ini kenal Pak Ridwan sudah lama. Ya, dulu hanya kenal saja. Setelah saya sebelum pulang ke Sigil mulai sedikit akrab-akrab. Saya diundang makan ke rumahnya, tidak tak undang rumahku, tidak tahu rantai duit. Setelah diundang makan, cerita panjang lebar dan seterusnya, bergaul, sehingga saya lebih kenal. Ridwan itu karena bergaul akhirnya mengenal dari mana, siapa, dan seterusnya, pekerjaannya apa, kesukaannya apa, ngerti, tahu karena bergaul. Nah, kita dikatakan firman Tuhan, Henokh itu hidup bergaul dengan Allah, bukan hanya bersama dengan Allah, tapi dia hidup bergaul dengan Tuhan. Semakin waktu saling mengenal satu sama lain. Kita kembali, selain Henokh, Adam dan Hawa pada waktu diciptakan oleh Tuhan dulu. Awal-awal diciptakan, dia ada di mana hidupnya? Di Taman Eden. Di Taman Eden itu di mana? Di mana? Taman Eden itu sebuah taman yang luar biasa yang kira-kira ada di Irak sana. Ya. Rupanya Taman Eden itu bukan di surga, tapi di bumi. Zaman dulu hidupnya ada di sana. Kalau kita baca Alkitab, Taman Eden itu ada air, ada sungai yang mengalir, ini itu segala macam, itu udah adanya di Irak. Sungainya masih ada sampai sekarang. Berarti nama Eden itu ada di bumi. Tuhan bergaul karib dengan Adam dan Hawa. Omong-omongan, bersama-sama hidup. Rupanya untuk hidup bersama dengan Tuhan tidak harus menunggu di surga. Di surga nanti kita akan melayani Tuhan ini itu, tetapi di muka bumi kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama Yesus. Jalan bersama Yesus pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku kan bahagia sejahtera. Terus oleh karena kasihnya, tapi Pak Men, hatiku selalu yang berulang. Jalan bersama Yesus pasti ada sejahtera bersama dengan Yesus. Ada kebahagiaan, ada kesejahteraan, ada sukacita, ada hal-hal yang menjadi kekuatan kita. Henokh karena dia hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Kalau kita perhatikan, hidupnya bergaul dengan Tuhan dari sejak umur 65 dikatakan dia punya anak, lalu melahirkan anak lagi, tapi hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dan karena dia bergaul dengan Allah, begitu rupa sampai dia diangkat ke surga.
hadiahnya. Tuhan tidak menghendaki kematian atasnya. Tapi karena asiknya hidup bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan dalam hidupnya, tiba-tiba diangkat ke surga. Tidak ada kematian dan semuanya. Kita diminta oleh Tuhan supaya hati kita condong kepada Tuhan, diisi dengan hadirat kita, bergaul erat, memperhatikan firman-Nya, memperhatikan waktu kita, memperhatikan seluruh hidup kita. Kita yang seringkali kita isi dengan kekhawatiran, dengan rasa ketakutan, dengan rasa apa, itu Tuhan sudah patahkan kuasanya. Tuhan menghendaki agar kita semua mengutamakan Dia dalam segala sesuatu. Apakah nanti sudah akan pikir kalau kita mengutamakan Tuhan, maka nanti kita akan diangkat oleh Tuhan? Kita pasti diangkat oleh Tuhan. Kalau toh melewati kematian, Tuhan akan angkat kita untuk bersama-sama Dia selama-lamanya. Nah, hidup yang selama-lamanya oleh Tuhan itu di sana itu adalah diutamakan dengan hubungan kita dengan Tuhan di tempat ini, supaya kita kerasan di sana. Kalau kita hari-hari kita, hidup kita hanya gandoli masalah-masalah duniawi, gandoli dengan masalah-masalah jasmani, gandoli hal yang dunia, pikirkan ini, maka kita berat untuk masuk ke hadapan Tuhan. Kita diminta untuk bergaul dengan Tuhan, untuk sebanyak-banyak berjalan dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, supaya waktu kekekalan itu tiba, kita bukannya tidak kerasan, tapi kita kerasan di sana. Itu maksudnya. Satu hari kita akan diangkat oleh Tuhan. Kan dalam Tesalonika diberitahukan bahwa satu hari sangkakala akan berbunyi. Ya toh, Tuhan akan datang di angkasa. Bagi yang masih hidup di dalam Dia akan diangkat oleh Tuhan. Yang hidup bersama dengan Tuhan, hidup punya Tuhan, punya iman kepada Tuhan, akan diangkat hari itu kalau sangkakala berbunyi. Yang tidak bersama dengan tidak diangkat. Itu satu. Kalau sudah mati dalam Tuhan, kita juga akan diangkat, kuburnya akan dibuka oleh Tuhan, dan jasad kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Itulah penghiburan yang luar biasa. Yesus Tuhan kita sudah mengalami itu. Setelah di muka bumi Dia menjalankan perintah Allah, meskipun tidak disukai oleh dunia ini, sampai Dia pada akhirnya menderita seluruh penderitaan yang ada, mati di kayu salib, dikuburkan karena mati. Tapi hari ketiga Tuhan bangkitkan Dia. Kuasa Bapanya membangkitkan Dia. Jasad yang ada sebagai manusia yang berdosa, yang berasal karena Yesus itu punya sifat ilahi dan duniawi, maka duniawinya mengalami mati, tapi rohnya hidup dan dibawa kepada surga selama-lamanya untuk memerintah kita, untuk memberikan yang sulung di antara kita, untuk menjadi yang pertama, supaya kita tahu bahwa orang yang mati dalam Tuhan pasti dibangkitkan dan menikmati kehidupan sukacita selama-lamanya. Amen. Jangan biarkan hati kita lebih banyak digandoli oleh hal dunia yang beratkan kita semuanya. Saya tidak mengatakan jangan podo nyambut gawe, enggak. Tapi nyambut gawe, beri waktu, cukupi, kejar kecukupan. Tapi jangan sampai Tuhan nomor 2. Iring Tuhan condong hatinya kepada dunia, waktu kebaktian. Pedusku, menapa? Gimana sudah toh? Ya, penggaweanku siapa mengerjakan dan seterusnya. Sementara kita ibadah, tapi hati kita teringat. Artinya gandoli hati pikiran kita itu kepada dunia. Waktu doa dilupakan, waktu hubungan dengan Tuhan dilupakan, waktu beribadah kepada Allah mulai tidak ada. Matius pasal 6 firman Tuhan berkata seperti ini. Matius pasal 6 ayat 33.
Katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Siapa hafal pemaca? Apal Kak, jangan apal. Ya, apal itu. itu. Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan semua yang ada akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Semuanya dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Kata ayat sebelumnya. Dunia dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan bangsa-bangsa berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dunia, atau kecintaannya kepada diberi waktu lebih banyak kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi kepada orang percaya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua kebutuhanmu ditambahkan, diberikan kepada kita semua. Dan ayat 24, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Cukup untuk sehari. Kembali lagi kepada maksud firman Tuhan, buka hati kita. Tadi Pak Joko akan persiapkan persembahan ini. Kita angkat satu pujian, musim akan selalu berganti. Bapak Ibu Saudara sekalian, musim selalu berganti dalam kehidupan ini, tetapi kasih Tuhan tetap abadi untuk selama-lamanya. Haleluya. Meskipun musim selalu berganti dalam kehidupan kami, tapi kami percaya kasih Tuhan tetap ada dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Dan terima kasih kalau siang hari ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan persembahan ini Tuhan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan persembahan ini di dalam tangan kuasa Tuhan.
Demikian juga Tuhan, pagi hari ini kami juga menyerahkan satu kotak yang sudah dipersiapkan bagi jemaat Tuhan. Kami mau janji iman untuk Natal, untuk kecukupan di dana Natal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberikan hati, kemurahan hati di dalam setiap jemaat-Mu, sehingga apa yang kami mau persembahkan itu sesuatu yang kami dapat kerjakan, kami persembahkan secara maksimal di dalam kehidupan kami. Bukan untuk kegagahan kami, tapi semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan Natal. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, mulai hari ini, bahkan hari-hari yang waktu yang lalu, biarlah Tuhan munculkan ide-ide yang baik di dalam hati, pikiran, dan otak kami, untuk kami bisa mempersembahkan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang lebih-lebih Tuhan, berikan kesatuan hati di antara jemaat Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu Tuhan juga memberkati setiap kami. Oleh sebab itu ya Bapak, kami mau satu pujian yang mengatakan Immanuel, Immanuel. Setelah itu nanti hambanya akan berdoa berkat buat setiap kita. Kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang kuat dan dahsyat itu. Terimalah olehmu masing-masing pagi hari ini berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kekuatan Roh Kudus, sukacita Roh Kudus, persekutuan di dalamnya akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan memberikan kemenangan setiap saat. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurah limpahkan berkat itu. Yang percaya diberkati berkata Amin. Selamat pagi.